Ahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada puasa yang ke-9 ini Allah masih berikan kita kesempatan nikmat Islam dan iman ya. Sehingga hari ini Bapak Ibu semua oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhadir dalam program spesial kami ya yang kami persembahkan langsung dari LPK Generasi Pakifiddin webinar Certified in Teacher Quran di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita kelak menjadi umatan yang satu, yang kuat, dan yang paling terpenting adalah yang kita harapkan adalah syafaat nanti di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga sama kita doakan Bapak Ibu yang hadir di sini mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, para peserta webinar Zoom online kita, dan para tuan-tuan guru. Dan sebelum kami mau lanjut, kami mohon untuk menyampaikan terlebih dahulu permintaan maaf kami ya Bapak Ibu ya, karena ada kendala teknis tadi ya di luar dari kuasa kita ya. Kita maunya cepat, tetapi karena WiFi bermasalah, jadi waktunya agak lama. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut, izinkan Bapak Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Satria Dwinata, asal kota saya di Medan, Sumatera Utara. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu boleh dong perkenalkan dirinya di kolom chat Zoom ya. Dari kota mana aja, nama lengkapnya, dari kota mana aja, dan profesinya ya. Ya, Alhamdulillah, kalau profesi saya di Medan ini sebagai salah satu pemegang sertifikasi resmi metode UMI Bapak Ibu ya. Jadi guru Quran juga, Alhamdulillah. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh dong dibantu untuk interaktif jawab ya pertanyaan saya tadi dengan menjawab di kolom chat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Salam kenal Bapak Ibu semua ya. Semoga dengan perkenalan kita pada pagi hari ini menjadi wasilah kita saling menolong di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baru 2 orang Bapak Ibu, pesertanya sudah di angka 13 orang ya. Ditunggu yang lain. Masya Allah. Ternyata ada yang dari Sulawesi ya, dari Bapak Andi, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Di sana sudah jam berapa ini Pak? Jam 10 Pak ya? Alhamdulillah. Jam 7.40. 7.40 ya, Alhamdulillah. Ya. Ya, salam takzim kami, salam hormat kami kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir ya. Semoga kehadiran Bapak Ibu bisa bertahan sampai akhir dan semoga webinar spesial Ramadan kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang paling terpenting adalah ketakwaan dan keseriusan kefokusan kita beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu baru sedikit yang jawab. Boleh dibantu dong, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 orang lagi belum nih. Iya, ditunggu Bapak Ibu ya, 5 orang lagi ya. Ya sambil berjalan, sambil berlanjut ya, Masya Allah. Dan kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu ya yang sudah dari tadi menunggu ya dari jam setengah 6 ya. Saya kok belum masuk-masuk ya. Tetap itu menjadi kami harus apresiasi Bapak Ibu ya. Karena saking saking keseriusannya Bapak Ibu rela menunggu ya. Walaupun begitu, semoga kami doakan Bapak Ibu yang menunggu lebih awal mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bulan suci Ramadan ini menatau Bapak Ibu yang berjualan, bermuamalah, berniaga, Allah lariskan dagangannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan juga kami hormati ya guru kita Ustadz Abdullah Effendi yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya, sehat Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Baik Bapak Ibu peserta sudah merespon pertanyaan saya dan Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu ya atas interaktifnya. Kita akan beranjak ke acara berikutnya. Izin Bapak Ibu ya, kita akan masuk ke perkenalan dari lembaga kami ya. Kami akan menaikkan sebuah video dan kami ucapkan selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له
Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah sama-sama menyaksikan tayangan yang kami persembahkan. Semoga ini menjadi perkenalan kita yang bisa mengantarkan kebaikan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, dan Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan terlebih dahulu ya izin Bapak Ibu, karena tadi memang sejatinya kita memulai jam setengah 6 dan selesai sekitar jam 2 jam setengah 8 berarti ya. Tapi Bapak Ibu kami menyampaikan mohon maaf, agenda pagi hari ini kita akan selesaikan sampai jam 7.30 Bapak Ibu ya, izin dan mohon maaf jika ada kelebihan mungkin 5 atau 10 menit ya, karena di kitanya sedang ada juga nanti agenda lain jam setengah 8 ya. Jadi kami mau sampaikan demikian jadi agar Bapak Ibu tidak merasa kecewa begitu. Baik, Bapak Ibu yang Allah SWT, kita akan langsung lanjut ya materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Effendi ya. Langsung saja yang persilakan kepada Ustadz Abdullah Effendi. Tafadhal Masgura. Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu, menurut Allah, Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa sampaikan kepada Allah di segala kondisi ya. Alhamdulillah ala kulli hal di pada pagi hari yang luar biasa di bulan Ramadan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk bermuajahah dalam forum LPK Generasi Pagidin ya dengan eh, judul webinar Certified Islamic Teacher in Quran. Ya alhamdulillah tadi jazakallah khairan kepada Ustaz Satria yang sudah membuka acara kita dan juga jazakumullah khairan atas kesediaan Bapak Ibu peserta yang sudah memaklumi ya tadi ya, karena ada kendala di kita. Mudah-mudahan ini juga sinyalnya bisa baik ya dan bisa didengarkan sampai ke para peserta sekalian ya karena di sini masih petir juga ini Insya Allah. Tapi mudah-mudahan Allah mau menolong kita dan acara bisa berlangsung ya. Ini sudah di-record ya Ustaz ya. Yang kedua, Alhamdulillah ya kita juga tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di qaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita tanpa berpanjang-panjang kata, kita langsung saja memulai pelatihan kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Nanti disusul jika ada satu dua pertanyaan di sesi akhir ya. Nah ini sedikit perkenalan kami, ini kita skip saja, nanti bisa dipelajari di materi masing-masing oleh para peserta. Ya nanti akan kita kirimkan. Dan ini juga eh, kita skip untuk buku kami ya. Jadi ini adalah buku yang berkaitan tentang lembaga pendidikan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memperoleh buku ini untuk dibaca-baca, untuk menjadi semacam guidance, maka insya Allah dibolehkan. Ya, mari kita luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan eh, kesabaran kita dalam menunggu pelatihan tadi atau pelatihan hari ini itu insya Allah diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memahami bagaimana sebenarnya pendidikan menurut perspektif Al-Quran, maka kita harus ulas dulu bagaimana tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri, ya. Jadi kita mulai dari sebuah kerangka berpikir bahwa memang Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan yang pendidikan Islam itu sebagai satu wasilah yang untuk kemudian mengupgrade ya pemahaman manusia dengan ilmu yang ilmu itu memang bukan sembarangan ilmu tapi ilmu yang punya dua tujuan ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah ayat ke-31 ketika Allah mengatakan ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adama asma'a kullaha ya. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam seluruh nama-nama benda ya. Nah, dan kemudian kita bisa melihat dalam dalam apa namanya
situasi saat itu kenapa Nabi Adam diajarkan seluruh nama-nama benda, tentu ini adalah sebagai bekal kepada Nabi Adam alaihissalam untuk kemudian menjalani kehidupan. Kembali juga untuk ya apa namanya menjawab pertanyaan dari para malaikat kenapa kemudian ada lagi makhluk yang diciptakan selain daripada bangsa jin saat itu, gitu ya. Nah, jadi itu yang kita harus memahami bahwa Allah Ta'ala menurunkan ilmu itu sebagai bekal bagi manusia dan juga sebagai wujud bekal tadi menghadirkan ketaatan, ya. Nah, baik itu ketaatan malaikat, ya, kemudian juga ketaatan manusianya itu sendiri, gitu ya. Dengan ilmu mereka berjalan di atas muka bumi dengan adanya panduan, yaitu adalah panduan dari Allah Ta'ala. Nah, korelasinya hari ini kita lihat bahwa ilmu itu diajarkan kepada manusia untuk mereka itu memahami dua tujuan penciptaan mereka. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, ya, atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di surah Az-Zariyat ayat 56, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, yang kedua adalah sebagai khalifatullah. Ya, dikatakan oleh Allah, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, satu ayat sebelum ayat tentang Allah turunkan ilmu, ya, sebagai khalifah fil ard atau khalifatullah. Nah, inilah yang sering tidak dipahami oleh para praktisi pendidikan hari ini, ya, atau bahkan dipahami tapi kemudian kalau ditanya korelasinya dalam bentuk kurikulum bagaimana, nah, mereka bingung. Padahal sebenarnya inilah asasnya, ya. Ketika Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan kemudian juga sosok yang mampu memberikan teladan terbaik, ya. Kalau di dalam Islam berarti Allah turunkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kepada umat-umat terdahulu ya Allah turunkan para nabi dan rasul, ya. Ya, kepada Bani Israel misalnya, ya, banyak banyak para nabi Allah turunkan misalnya. Begitu juga kepada nabi zaman-zaman yang lain. Nah, di zaman kita Allah turunkan namanya Nabi Muhammad SAW dan Allah abadikan, ya, di surah Al-Ahzab ayat 21, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada bagi kalian ya di dalam diri Rasulullah itu teladan yang terbaik, ya. Nah, jadi Allah turunkan kemudian kepada kita ilmu sebagai eh, wasilah kita memahami dua tujuan penciptaan manusia, dan Allah turunkan pula sosok yang mengajarkannya dengan cara yang terbaik. Dan proses eh, pendidikan Islam itu dia bukan sekedar ta'dib, ya, bukan kemudian sekedar ta'lim, tapi adalah taskif, ya, tarbiyah sakofiyah, gitu. Maka kita bisa simpulkan tujuan hadirnya pendidikan Islam tersebut ya menjadi sebuah definisi pendidikan ya di dalam Islam. Apa itu definisinya? Kita bisa menyebutkan bahwa pendidikan Islam itu adalah asiru bil insani nahwal kamal alladzi ahaballahu ta'ala lahu. Proses manusia menjadi yang disebut manusia yang insan kamil, yang sempurna. Ya, ya, ini mereka memahami dua tujuan penciptaannya, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah sebagai Abdullah dan yang kedua sebagai Khalifatullah. Ya, yang kemudian mendapatkan ahabullah Ta'ala, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Nah, inilah kemudian alurnya, mulai dari ilmu, kemudian ilmu tadi punya tujuan, yaitu adalah untuk memahamkan manusia tentang dua tujuan penciptaan mereka, dan Allah juga turunkan kepada kita sosok yang paling terbaik untuk kemudian memberikan keteladanan tadi. Nah, jadi ini adalah tujuan hadirnya pendidikan Islam. Harusnya inilah yang dipahami oleh setiap lembaga, lembaga apapun, ya, lembaga pendidikan apapun, ya, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, ya, atau mungkin mulai dari RA gitu, ya, kemudian sanawiyah, ya, kemudian masuk ke aliyah, ya, bahkan mungkin sampai ke mahat alinya dan sebagainya. Tetap ini yang akan kita kita inginkan outputnya, outcome dan kemudian impact. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana nanti kaitannya dengan peserta dengan para guru, ya kan kita pelatihan kita kan adalah Islamic teacher in Quran. Nah, berarti para guru mereka harus memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan oleh Islam agar mereka mampu mewujudkan generasi-generasi yang memahami dua peran mereka, yakni sebagai Abdullah dan Khalifatullah.
Nah, kita lanjut ya. Apa maksudnya Abdullah ini? Ya, Abdullah itu artinya mereka adalah seorang yang abid ya. Mereka itu beribadah. Orang yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat sepenuhnya. Nah, jadi pendidikan Islam itu tidak muluk-muluk ya, tidak muluk-muluk ya. Yang pertama, dia adalah Abdullah. Secara hubungan eh, vertikalnya, dia adalah hamba yang taat. Ciri-ciri Abdullah itu pertama dia tentu adalah seorang yang mukmin, beriman. Kemudian dia muttaqin ya atau at-taqi ya, at-taqiyu ya bertakwa. Kemudian ketiga adalah mukhlisin atau mukhlisun, seorang yang ikhlas kepada Allah. Ikhlas mereka beramal karena Allah. Ini Abdullah. Inilah yang harus dibentuk pada diri anak didik. Nah, ya, ini paradigmatisnya begitu ya. Inilah dibentuk dalam diri anak-anak didik kita. Dan harus ada sebenarnya pada diri si pendidiknya dulu. Ya, kalau pendidiknya tidak beriman, gimana menghasilkan eh, santri atau siswa yang beriman? Kalau pendidiknya saja tidak bertakwa, bagaimana dia mampu menghasilkan santri yang bertakwa? Kalau pendidiknya saja tidak ikhlas dalam mengajar, ya kimahnya bukan kimah apa namanya ruhiyah misalnya, ya. Nah, maka kemudian bagaimana dia mampu menghasilkan anak-anak didik yang kemudian bisa ikhlas dalam belajar, ya, dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu bukan hal yang mudah, gitu. Nah, inilah yang kemudian tidak dipahami oleh kebanyakan lembaga. Kemudian kedua sebagai khalifatullah atau khalifatul ard, ya. Nah, kalau ini adalah peran vertikal, kalau ini adalah peran horizontal, ya horizontal. Artinya manusia yang Allah pilihkan ini, yang Allah bekali dengan ilmu ini, dia harus mampu memelihara, mengatur dan memakmurkan bumi serta segala isinya. Nah, jadi khalifatullah itu peran pertamanya dulu ada diberikan kepada para nabi. Nah, ini dalam sebuah hadis disebutkan demikian ya, bahwa khalifatullah yang pertama ya sebenarnya itu dibebankan kepada para nabi. Nah, ketika kemudian sampai pada Nabi Muhammad dan kemudian beliau wafat, maka tidak ada lagi nabi. Yang ada adalah para khulafa, para pengganti-pengganti, wakil-wakil yang banyak ya. Wakil-wakil yang banyak. Yaitu adalah para manusia yang mereka mendapatkan apa namanya amanah dari Allah Taala untuk kemudian memimpin eh, bumi ya memimpin agama ini memimpin masyarakatnya dengan Islam. Nah, jadi khalifatullah itu apa maksudnya? Ciri-cirinya yang pertama adalah mereka adalah manusia yang beribadah, abid ya. Tentu kalau mereka bukan Abdullah, nggak mungkin mereka mampu eh, amanah dalam mengatur urusan memakmurkan bumi tadi. Kemudian kedua manusia yang berdakwah ad-da'i ya mereka adalah orang yang menyampaikan kebaikan ya, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan kemudian ketiga mereka adalah al-hakimun ya atau al-hakimu. Mereka adalah manusia yang bijaksana karena mereka memutuskan dengan Islam. Jadi mereka abid, ad-da'i dan mereka al-hakim. Nah, jadi ini adalah penjabaran tentang khalifatullah. Tugas mereka adalah mencakup menjaga keseimbangan alam, keseimbangan bumi. Ya, kata Allah Ta'ala, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian lakukan kerusakan lagi setelah sudah aku perbaiki. Maksudnya setelah Allah perbaiki dari kerusakan yang dilakukan oleh bangsa jin. Ya, sebelum manusia diciptakan. Maka ketika kita diciptakan, Allah mengatakan, la tufsidu fil ardi. Jangan kalian melakukan kerusakan lagi. Ba'da islahiha. Setelah aku perbaiki, kata Allah. Nah, ini ya. Maka ketika dua misi penciptaan ini kita sama-sama pahami, ya kita terapkan, maka inilah yang disebutkan dalam ayat Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalian itu memang umat yang terbaik, memang yang diciptakan untuk manusia. Kenapa? Karena secara hubungan vertikalnya mereka adalah seorang Abdullah yang taat, kemudian secara khalifatullah mereka adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, ini khalifatullahnya juga berjalan. Nah, makanya inilah yang ada eh, pada diri umat Islam. Kekhasannya demikian, ya. Jadi dalam pembahasan pendidikan Islam, seorang guru itu dia pertama memang harus memiliki ya di dalam dirinya ya karakter Abdullah dan Khalifatullah ini baru dia mampu bisa mengajarkan kepada anak-anak didiknya untuk santri-santrinya. Gitu. Ya, jadi
Quran itu dipahami bukan untuk dihafalkan saja, tapi Quran itu ya karena dihafalkan itu hukumnya apa namanya menghafal itu eh, hukumnya adalah apa namanya membacanya sunnah dan menghafalnya itu adalah fardu kifayah, tapi menerapkan isinya itu fardu ain. Ya, menerapkan isinya itu adalah fardu ain. Ya, dan itulah kemudian yang menjadi satu keharusan di dalam Islam bahwa setiap kita yang menjabat sebagai guru, apakah guru di rumah, guru di sekolah, atau guru di masyarakat, itu memang harus memiliki dua karakter ini. Ya. Dia paham sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Nah, istimewanya adalah ya seperti yang kita sebutkan tadi, laqad kana lakum ya fi Rasulillah uswatun hasanah, ya. Itu memang eh, apa namanya secara bukti sejarah, ya. Kita bisa melihat Rasulullah itu adalah seorang pendidik juga gitu ya. Dan memang bukan hanya sekedar pendidik seperti hari ini, guru-guru kebanyakan hari ini, pendidiknya Nabi itu adalah pendidik yang mendapatkan sertifikasi langsung gitu kalau bahasa gitu ya dari Allah Ta'ala. Nah, salah satunya Allah abadikan di surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Nah, ini sering dipakai nih oleh para ustadz, oleh para kiai kalau membahas tentang pendidikan Islam, pedagogi Islam. Apa kata Allah? Huwaladzi ba'atsa fi ummiyina. Dialah Allah yang mengutus kepada sebuah kaum yang buta huruf. Ya, Rasulam minhum, seorang rasul di tengah-tengah mereka atau di antara mereka. Nah, jadi memang Allah yang mengutuskan di dalam eh, sebuah kaum yang buta huruf, maksudnya kaum apa namanya Quraisy Mekah saat itu, seorang rasul di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Tugasnya ngapain? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tugasnya adalah dia mengajarkan ayat-ayat Allah. Nah, jadi pendidiknya namanya adalah Rasulullah. Nah, ini Rasulullah minhum. Jadi kalau kita bicara tentang 4 poin pendidikan Islam, yang pertama adalah pengajarnya atau pendidiknya. Namanya adalah Rasulullah. Ya, berarti Allah menginginkan pendidik itu adalah orang yang terbaik. Gitu. Kalau di zaman itu atau di zaman saat itu yang dijadikan sebagai pendidik adalah Nabi, ya Rasulullah Muhammad SAW. Artinya dia adalah orang yang terbaik, sosok yang terbaik di antara kaum yang ummi tadi. Nah, terus ada proses pembelajaran dari situ wa yu'allimuhum ya. Prosesnya tidak sekali ya, tapi yu'allimuhum. Makanya saya setuju ketika ada yang menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah proses bertumbuh ya, bukan proses membentuk. Kenapa? Karena memang apa namanya tidak cukup sekali dalam melakukan yang namanya pendidikan. Sama seperti pelatihan seperti ini gitu ya. Kalau cuma sekali ya tentu kemudian masih kurang, maka harus didengarkan, dipelajari lagi lebih dalam dan lebih dalam. Nah, kemudian kita juga kaitannya dengan bahan ajarnya. Apa bahan ajarnya? Di sini disebutkan jelas nih. Kita wal hikmah, Quran dan Sunnah. Ya, Quran dan Sunnah. Jadi sumber belajarnya pun atau bahan ajarnya pun bahan ajar terbaik. الذي بعث في Ya, البشر. gitu ya. Dan kemudian tujuan pembelajarannya ngapain? Tujuan pembelajarannya Bapak Ibu insyaallah Allah bukan untuk membuat siswa-siswi kita atau santriwati santriwan kita itu menjadi orang yang cerdas secara kuantitatif ya, nilainya bagus, ijazahnya bagus. Bukan itu yang utama. Tapi adalah wayuzakkihim, ya mensucikan mereka. Ya, maksudnya apa? Membenarkan akidah mereka, mensucikan mereka dari kesyirikan. Ya, banyak kita lihat hari ini pendidikan misalnya ya. eh, di sekolah malah justru diajarkan misalnya ikut merayakan tahun baru misalnya, ya gitu ya. Atau ikut kemudian ikut dalam apa namanya tiup lilin ketika ulang tahun. Ya, banyak sekolah yang masih melakukan hal demikian. Ya, padahal ya sekolahnya mengatakan ini sekolah Islam misalnya. Kalau sekolah konvensional wajarlah mereka melakukan hal itu karena memang tidak paham. Tapi kadang di sekolah Islam, gitu ya, seorang gurunya joget-joget gitu ya di TikTok gitu ya, atau di sosial media yang lain diupload gitu ya. Nah, begitulah kemudian kualitasnya. Padahal harusnya pendidik itu adalah orang yang terbaik. Ya, inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga diperoleh hasil yang terbaik, yaitu adalah sahabat Nabi SAW yang awalnya dulu mereka lafi dolalin mubin, yang orang yang kemudian dulunya itu dalam kesesatan yang nyata, tapi karena pendidikan Islam mereka berhasil menjadi khair ummah tadi.
Nah, dan di ayat yang lain disebutkan wa arsalnaka linnas rasulan ya wa kafa billahi syahida ya seorang nabi dan kemudian cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, begitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah menetapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pendidik ya pertama dan utama ketika kemudian Islam hadir. Ya, Islam hadir. Nah, kita lanjut ya. Ini penetapan dari hadis ya. Jadi diceritakan di sini bahwa eh, di suatu waktu Nabi SAW itu keluar dari rumah beliau dan kemudian menjumpai Allah al halqatain fil masjid. Ya, ada dua halqah di dalam masjid. Ya, yang pertama adalah ya halqah taqra'un al-Qur'an wa tad'un Allah. Halqah pertama kata apa namanya di dari Abu Hurairah ini mereka sedang kemudian membaca Quran ya ya taqra'un al-Quran mereka membaca Quran dan berdoa kepada Allah dan adapun wal ukhra adapun halqah yang kedua mereka tata'allamu wa tu'allimun mereka saling belajar dan mengajarkan ya belajar dan mengajar ilmu maka coba kita lihat ya dalam dua halqah ini kata Nabi SAW wa inna ma bu'istu mu'allimin. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik, sebagai pengajar. Maka summa jalasa ma'ahum. Maka aku duduk dengan majelis yang kedua tadi. Ada dua majelis, satu majelis baca Quran dan doa kepada Allah, satu lagi kemudian majelis ya yang kemudian eh, belajar dan mengajarkan ilmu. Dan Nabi memilih majelis yang kedua, ya, Masya Allah. Dan Nabi memilih majelis yang kedua ini. Ya, inilah yang menunjukkan keutamaannya pendidik ya keutamaannya ilmu Bapak Ibu ya Masya Allah. Nah jadi sudah ditetapkan oleh Rasulullah oleh Allah Ta'ala bahwa Rasulullah sebagai pendidik terbaik. Nah lalu bagaimana cara membuktikan Rasulullah itu sebagai pendidik terbaik? Nah berkatalah kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Huda ya dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim beliau mengatakan ya fanazaratan yasiratan ila ma kanat alaihi ya dengan kemudian melihat sekilas pada kondisi kemanusiaan ya yang kemudian ada sebelumnya dan kemudian dengan kondisi kemanusiaan qabla Rasulullah SAW setelah hadirnya Nabi maka ya wa ala ma alat ilahi ya dan kemudian bagaimana yang terjadi setelahnya itu sebenarnya sudah mampu membuktikan ya tu'tina awdaha syahidin wa dalilin ala thubuti dzalik itu dengan terang memberikan kepada kita bukti bahwa memang Rasulullah adalah pendidik yang terbaik ya pendidik yang terbaik bayangkan Bapak Ibu ya kafir Quraisy ya atau katakanlah masyarakat Mekah yang ummi tadi yang kemudian disebut sebagai zaman kegelapan gitu ya ketika Islam hadir ya melalui wasilah dakwah Nabi ya maka kemudian bangsa Arab itu berubah menjadi bangsa yang luar biasa yang bahkan ditakuti oleh Romawi dan Persia yang bahkan kemudian setiap wilayah-wilayah yang ditaklukkan itu menjadi lebih baik ya bahkan luar biasanya adalah ketika Islam diterapkan di tengah-tengah mereka maka eh, apa namanya keilmuan mereka menjadi sangat luar biasa ya diakui gitu ya, luar biasa sekali ya siapa yang bisa mengalahkan apa namanya pahalanya keilmuannya para sahabat Nabi ada Abu Bakar Umar Utsman Ali ya Abu Hurairah dan sebagainya ya sangat luar biasa sekali. Padahal dulu mereka adalah sebuah bangsa yang tertinggal, bangsa di sebuah gurun padang pasir yang bahkan untuk air sendiri pun itu sangat kesulitan atau bahkan kemudian juga tidak dilirik oleh negeri-negeri lain. Tapi ketika Islam datang, negeri itu berubah menjadi negeri yang menjadi sorotan ya, menjadi apa namanya sebuah peradaban yang luar biasa menarik ya bangsa-bangsa sekitarnya untuk mencari tahu kenapa kok bisa luar biasa seperti ini. Nah, itu adalah salah satu bukti ya keberhasilan pendidiknya Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak Ibu peserta sekalian, di dalam pendidikan Islam itu memang karena dia holistik, maka penjabarannya juga holistik. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pendidik pendidik Al-Qur'an ya, pendidik dengan eh, apa namanya dengan point of view Quran itu bukan hanya
guru saja. Nah, itu kelirunya kita di situ. Jadi kalau misalkan masih ada yang menganggap bahwa tugas mencerdaskan generasi hari ini itu adalah tugas guru, itu keliru. Ya, itu keliru. Ya, kenapa? Karena nggak akan pernah kesampaian, nggak akan pernah kesampaian. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena memang yang namanya pendidikan itu dia adalah sebuah proses yang memungkinkan seluruh apa namanya ilmu itu diperoleh dalam berbagai kondisi, dalam berbagai aspek. Makanya ketika kita sudah memahami bahwa ilmu itu bisa didapatkan di mana saja, maka pendidikan itu bukan hanya ada di sekolah, ya. Tapi kemudian harus holistik juga. Yang pertama adalah kemudian pada ranah kebijakan dan layanan, yang pertama sekali kemudian harus memastikan pendidikan terbaik itu adalah negara dalam Islam. Ini dalam Islam ya, negara. Makanya nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya bagaimana negara Islam di saat peradaban Islam di zaman Nabi dan zaman seterusnya itu betul-betul memberikan sebuah eh, kualitas terbaik dalam pendidikan. Ya, pertama dalam hal politik pendidikan atau bahasanya siasatut ta'lim, kemudian kedua dalam alokasi anggarannya. Bagaimana? Ya, nanti kita akan bahas lebih panjang. Tapi dalam ranah kebijakan dan layanan. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, ranah fungsional. Ini ranah fungsional ini ranah apa? Ranah yang langsung terjun mengajarkan kepada peserta didik. Nah, kalau saya bilang peserta didik itu artinya anak-anak ya, atau santri gitu ya bahasanya. Jadi kalau kalau misalnya masih berpikiran bahwa sekolahlah satu-satunya gitu ya, satu-satunya tempat untuk mengajarkan Islam, itu sebenarnya keliru kita. Padahal di dalam perspektif Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah tentunya rumah, ya. Yang kedua adalah kemudian sekolah dan juga di masyarakat. Nah, ini tiga ranah ini. Tidak hanya cukup di sekolah. Kalau cuma di sekolah saja, di rumahnya tidak ada pembelajaran, bahkan di masyarakat tidak ada pembelajaran, sama saja. Ya, makanya kalau kita lihat hari ini ya di pola pendidikan yang memisahkan agama dari kehidupan, ya anak-anak itu memang outputnya tidak menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena di sekolah dia dididik misalnya dengan bagus, tapi di rumah dia lost, ya, ya tidak diajarkan oleh orang tuanya. Di masyarakat juga dia ketemunya dengan masyarakat yang heterogen, gitu ya, yang kemudian tidak paham Islam, gitu ya. Maka ini Ya, kereta yuk. baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya inilah sedikit perjalanan pendidikan di zaman Nabi dulu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya pendidikan di zaman Nabi itu dimulai dari pendidikan tauhid. Kenapa? Karena tadi tujuannya adalah untuk membentuk Abdullah dulu. Ya, tidak langsung pendidikannya pendidikan IT, pendidikan coding, pendidikan robotik, pendidikan AI gitu ya. Bukan, salah, keliru itu. Kayak misalkan ada sekolah dasar gitu yang anak-anaknya belum diajarkan tauhid, tiba-tiba diajarkan coding, diajarkan programming, ya, diajarkan AI. Nah, saran saya cepat-cepatlah keluarkan anak bapak ibu dari sekolah yang seperti itu. Itu artinya sekolahnya tidak memahami pendidikan Islam. Ya, yang ada nanti ya muncullah generasi-generasi yang sukaannya adalah sekedar ini saja, mencari materi. Kenapa? Karena dia sudah punya skill, dia sudah punya ilmu, dia sudah bisa cari uang, maka ya dia jadi pekerja dia, bukan sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Nah, ini poin pendidikan di zaman Nabi. Di tauhid, kemudian beliau membentuk jamaah dakwah, kemudian membentuk kepribadian Islamnya para sahabat dan menciptakan ukhuwah Islamiyah. Dilanjutkan oleh pendidikan di zaman Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Ini di zaman apa namanya? Khulafaur Rasyidin ya. Nah, coba kita lihat poin pendidikannya. Pasti poin pendidikannya itu ya kaitannya dengan sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Ya. Nah, sebagai Abdullah Khalifatullah. Ini adalah pendidikan di zaman para sahabat. Begitu juga ketika kita misalnya bicara tentang secara global pendidikan dalam bentuk layanan pendidikan ya atau khidmatul asasiyah ya. Nah, Imam Al-Baghdadi rahimahullah itu menyebutkan bahwa ada tiga jenis kebijakan pendidikan di masa kejayaan Islam dulu. Dan ini real faktanya. Yang pertama, negara memberikan jaminan pendidikan itu secara cuma-cuma alias gratis. Alias gratis. Ya. Jadi diberikan
fasilitas sekolah-sekolah Islam secara gratis. Bahkan ketika bicara tentang university, itu dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana, baik itu auditoriumnya, gedung pertemuan, asrama, perumahan guru, perumahan dosen, perumahan para ulama, itu disediakan. Bahkan kemudian dilengkapi dengan kamar mandi, dapur, ruang makan, bahkan juga taman rekreasi. Ya, ini ketika bicara tentang khidmatul asasiyah, layanan pendidikan tadi. Nah, makanya kalau misalnya kita bicara tentang pendidikan Islam, itu adalah pendidikan holistik. Dan pendidik yang dimaksud di situ, teacher di situ, itu bukan cuma guru. Teacher di situ, ya mulai dari kemudian pada level fungsionalnya, itu ada masyarakat, ada orang tua, ada masyarakat, ada kemudian para guru di sekolah. Dan kemudian secara khidmatul asasiyah, layanan pendidikannya, maka itu dijamin oleh negara untuk diberikan secara cuma-cuma. Nah, kemudian kedua, ya kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara saat itu, baik muslim maupun non-muslim, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Makanya di dalam sejarah kejayaan Islam itu, ya banyak sekali universitas yang didirikan, baik itu didirikan oleh negara langsung atau didirikan dengan konsep wakaf produktif ya, atau konsep wakaf. Ya, ini banyak sekali contohnya. Salah satu yang paling gampang yang kita bisa lihat saat ini adalah ya ini apa namanya Universitas Al-Azhar ya di Kairo, Mesir. Nah, itu dulunya awal-awalnya itu bukan bukan seperti saat ini. Itu memang dibangun dalam bentuk konsep wakaf ya, di mana kemudian sampai hari ini ya termasuk sebagai universitas Islam tertua di dunia dan juga masih langgeng, masih eksis untuk kemudian menghasilkan para apa namanya output alumni terbaik, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini yang sering saya eh, kalau saya sebutkan ini, para guru tuh banyak yang geleng-geleng gitu, banyak yang apa namanya, yang mengharapkan hidup di zaman itu gitu ya, bahwa memang negara itu menjamin ya kesejahteraan dan gaji para pendidik, guru atau muallim dengan memperhatikan tugas berat yang dipikul oleh mereka. Jadi Islam memahami guru itu adalah sebuah profesi mulia, profesi yang tugasnya itu berat. Kenapa? Karena mendidik manusia. Kalau mendidik mesin gampang, mesinnya rusak, tinggal masukin ke bengkel atau masukin ke apa namanya, ke tempat perbaikan ya repairing. Kalaupun tidak bisa lagi dibuang, diganti yang baru. Tapi kalau manusia ini kan nggak bisa begitu. Makanya tugasnya sangat berat sekali para guru. Nah, karena kemudian Islam memahami itu, ya yang disebutkan oleh Al-Badri ya, ya bahwa Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ahkam ya, Fi Usul Ahkam menyebutkan bahwa di dalam Islam ya apa namanya, gaji atau upah guru itu sangat luar biasa sekali. Ya, jadi disebutkan di sini ya contohnya di era kepemimpinannya Umar bin Khattab, ya beliau itu memberikan gaji 3 orang guru yang mengajar anak-anak di Madinah. Itu masing-masing sebesar 15 dinar ya. Bukan 15 dirham ya, 15 dinar. Dan dinar ya, bukan dinar Arab Saudi seperti sekarang, tapi dinar betul-betul dinar emas. Nah, itu kalau dikonvert ya dalam bentuk emas, itu sekitar ya atau setara dengan 54 juta. Kalau kita konversi di emas Antam 2021. Nah, kalau sekarang 2025 pasti lebih tinggi lagi. 54 juta per bulan. Itu untuk mengajar TK, setingkat TK, anak-anak TK atau kutab. Beda lagi nanti kalau di SD-nya, ya beda lagi nanti di sanawiyahnya, beda lagi nanti di aliyahnya. Apalagi nanti kemudian di ma'had alinya, di pondok pesantrennya, di kampusnya gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaan yang luar biasa ya Bapak Ibu, bagaimana pendidikan Islam itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, dan kemudian di dalam Islam itu didirikan pusat-pusat pendidikan, ya, ada di Mekah, di Madinah, di Basrah, di Kufah, di Damaskus, di Syria, di Mesir, ya. Dan kemudian yang mengajarkan langsung adalah para sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu sangat penting sekali, ya, pendidikan itu sangat penting sekali. Nah, apa tujuan layanan pendidikan tadi diberikan oleh negara? Pertama adalah untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia. Ini yang utama tadi. Sebagai apa? Abdullah, ya hamba Allah Ta'ala dan khalifah fil ard atau khalifatullah. Kemudian dalam tumbuh kembang manusia,
ya. Jadi dalam Islam itu simpel saja, prabalik dan balik. Kalau prabalik ini proses belum jatuhnya taklif, maka di sini adalah ta'dib, pembiasaan adab, pembiasaan ibadah. Setelah setelah taklif atau balik, maka dia harus sudah bisa ya menjadi manusia yang berjalan di muka bumi dengan Islam. Begitu saja. Nah, konsepnya begitu saja dalam Islam. Tidak serumit ya seperti pendidikan hari ini, ya. Nah, jadi prabalik dan balik. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan pemikiran manusia dalam mewujudkan peradaban manusia, hadoroh. Kemudian kedua, sarana fisik manusia madani. Karena mau tidak mau, pendidikan kita hari ini itu manifestasinya adalah dalam bentuk peradaban yang ada. Jadi kalau misalnya kita melihat tagline eh, tagline kehidupan kita hari ini adalah time is money misalnya, ya, atau kerja kerja kerja, ya, ya, atau kalau tak ada uang tak makan. Nah, ya, itu kan tagline manusia saat ini. Itu adalah hasil pendidikan mereka, hasil pendidikan mereka. Bahwa kaya itu mulia, miskin itu hina. Itu adalah kemudian tagline peradaban hari ini. Ya, bahwa kemudian jangankan cari yang haram, sorry, jangankan cari yang halal, yang haram saja susah. Itu adalah tagline hasil dari pendidikan pendidikan hari ini. Ya, dalam mewujudkan peradaban manusia. Datang ke mall, datang ke sebuah apa namanya pusat perbelanjaan bintang 5 misalkan, atau pusat belanja ya yang kemudian itu mewah segala macam. Ternyata musolahnya ditempatkan kalau tidak paling ujung, lantai paling atas, paling bawah. Kemudian kamar mandinya kotor, kamar mandinya misalnya walaupun bersih tapi kecil, dan musolanya cuma sepetak saja, bahkan lebih besar eh, outlet jualan kebab misalnya. Tapi tapi kemudian kita eh, bisa menyimpulkan bahwa itulah memang wujud dari peradaban manusia yang dididik dari pendidikannya. Ya. Beda dengan pendidikan Islam. Ya. Tentu kemudian luar biasa sekali hasil yang diberikan sumbangsinya pada peradaban. Ya, yang paling mudahnya adalah ya silakan bagaimana kita membaca adanya Baitul Hikmah, ya, adanya perpustakaan Baitul Hikmah, ya, yang luar biasa sangat lengkap buku-buku di sana, bahkan banyak sekali para ilmuwan-ilmuwan. Nah, kemudian keempat adalah untuk kepentingan ideologi manusia, ya. Kalau kita adalah ideologi Islam tentunya, landasannya adalah tauhid. Jadi landasan kita adalah tauhid, bukan kapitalisme yang landasan sekuler atau komunisme yang landasannya material. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian kita harus memahami tentang bagaimana teacher in Quran, ya, bagaimana kemudian seorang guru, ya, ketika pembelajaran itu bukan sekedar taklim, bukan. Bukan sekedar takdib, bukan, tapi adalah taskif. Apa itu taskif? Tarbiyah saqafiyah. Bagaimana mereka memasukkan materi, ya, atau madah, materi-materi Islam dalam setiap pembelajaran mereka, ya, dan kemudian mereka juga menyiapkan diri sebagai seorang pedagog, sebagai seorang guru yang juga memahami keilmuan-keilmuan Islam. Nah, jadi yang pertama dari sisi materinya, ya, sumber dan standarisasinya itu adalah hukum Islam. Hukum Islam, bukan kemudian hukum atau pembahasan-pembahasan bahan-bahan ajar yang selain Islam. Ya. Jadi yang pertama adalah pastinya adalah dari hukum Islam. Kalaupun misalnya kita mengajarkan sains dan teknologi, itu harus tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Ya, kalau bertentangan bagaimana? Tidak boleh diajarkan, ditinggalkan, gitu. Dan yang kedua terkait dengan metodologinya atau pedagognya, pedagognya pun harus yang memahami Islam. Ya, nah bagaimana prasyaratnya? Nanti kita akan jelaskan, gitu ya. Nah, mewujudlah itu dalam yang disebut sebagai kurikulum. Nah, apa tuh kurikulum? Kurikulum itu adalah manhaj, ya, atau bahasa lain kita adalah metodologi, jalurnya. Nah, jadi secara singkat ini saya berikan tahapan, ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan mudah, ya. Jadi dalam komponen materi kurikulum pendidikan Islam itu tiga ini saja, ya, apa namanya komponen materinya secara umum, ya, yang wajib, gitu ya, yang harus ada, gitu ya. Yang pertama terkait dengan pembentukan kepribadian Islam. Nah, ini wajib nih, ya, pembentukan kepribadian Islam. Jadi mulai dari dasar-dasar ya di TK dan SD, kemudian masuk ke pembentukan di SMP SMA dan pematangan di perguruan tinggi.
Nah, jadi ini wajib diajarkan, ya, kepribadian Islam. Pemikirannya Islam, perasaannya Islam. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua adalah sakofa Islam. Sakofa Islam itu apa? Sakofa itu adalah ilmu-ilmu yang kaitannya dengan sudut pandang peradaban tertentu atau agama tertentu. Dia tidak bebas nilai. Nah, makanya Al-Quran, hadis, bahasa Arab itu terkait sebagai sakofa Islam. Karena dia tidak bebas nilai, gitu ya. Dia punya nilai khusus yang kemudian eh, hanya bisa diajarkan oleh yang memang memahami, gitu ya. Nggak mungkin non Muslim disuruh ngajar Quran, nggak mungkin. Paling dia cuma bisa baca terjemahan saja, tapi tidak memahami maknanya, gitu ya misalnya. Dan ini juga harus diajarkan untuk kemudian apa namanya, untuk jenjang pendidikannya, maka disesuaikan dengan konten materi atau kedalaman materinya, gitu ya. Jadi dilihat di sini kalau di TK ya masih dasar-dasar, ketika di SD sudah mulai mendalam, ya masuk ke SMP, ya masuk SMA, sampai kemudian pematangannya di perguruan tinggi. Begitu juga kalau misalnya ditambahkan untuk mempelajari ilmu kehidupan, teknologi, sains, soft dan hard skill, maka sama, tetap diajarkan. Jadi Islam memandang bahwa ilmu kehidupan itu ya memang tetap harus diajarkan. Tapi dia bukan menjadi sesuatu yang fardu ain, ya, tapi dia fardu kifayah. Artinya memang ya sebagai peran mereka ya, selaku khalifatullah, mereka memang mau tidak mau harus mempelajari ilmu kehidupan. Ya, makanya nanti apakah misalnya dia bertanya, apakah pembelajaran robotik itu diajarkan dalam Islam? Diajarkan, tapi nanti ketika di perguruan tinggi atau di SMA, bukan ketika masih usia 4 tahun. Nah, 4 tahun itu fokusnya kemana? Fokusnya dulu ya mungkin dasar-dasar, tapi yang diperdalam itu adalah akidahnya dulu, gitu ya. Akidahnya dulu, sakofahnya dulu. Nah, begitu ya. Jadi berurut ya. Nah, kapan itu bisa diajarkan secara maksimal? Nanti ketika akalnya sudah maksimal. Gitu. Nah, jadi kita berikan kesimpulan bahwa memang kurikulum itu diberikan kepada manusia ya untuk kemudian memenuhi kebutuhan mereka, ya, bahwa manusia itu memang memiliki kebutuhan, yaitu adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri, dan kemudian Allah ciptakan juga kepada mereka ini akal, ya, akal kepada kita untuk memahami ilmu-ilmu tadi yang kita bahas di sini, ya, sehingga dengan itulah harapannya manusia ini mampu berjalan di muka bumi tanpa ada sedikit pun lagi eh, kebingungan ya di dalam kehidupan. Jadi harus betul-betul mereka matang, baik itu matang secara akalnya maupun kemudian dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, maka sebenarnya ilmu itu diajarkan kepada kita ya melalui para guru-guru itu untuk membentuk pemikiran pemikiran para siswa atau para santri agar pemikiran mereka itu sesuai dengan pemikiran Islam. Nah, jadi ini kalau misalnya kita coba rangkum ya dalam hal belajar dan mengajarkan ya. Jadi yang pertama tentu para guru itu kan mentransfer pengetahuan, ya, mentransfer pengetahuan, menyampaikan fakta, menyampaikan informasi. Nah, maka informasi itu harus adalah informasi yang benar, Bapak Ibu, kepada peserta didiknya. Nah, jadi maksudnya teacher in Quran itu berarti bagaimana informasi? Informasi ilmu yang memang berdasarkan Al-Quranul Karim. Bukan cuma sekedar disuruh ngafal Quran, bukan. Ya, ya. Kalau hafalan Quran tapi tidak diterapkan dalam kehidupan, nah, nah itu gimana ceritanya? Gitu ya. Dan memang inilah yang jadi polemik kita hari ini. Ilmu tadi hanya sekedar dibaca, tidak dipahami, apalagi diterapkan. Sehingga ilmu tadi tidak memberikan manfaat apapun pada dia. Kecuali dia disebut sebagai Al-Hafiz. Oh, Al-Hafiz nih, 30 juz. Tapi ketika ditanya, apa hukumnya tentang riba? Oh, riba boleh katanya. Kacau kan? Oh, boleh kok riba itu, yang penting jangan ambil banyak-banyak katanya. Nah, itu kacaunya. Kenapa? Kenapa? Karena kemudian dia hanya menghafal saja, ya, tidak menerapkan, tidak memahami isinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ketika kita mengajarkan sebuah ilmu, kemudian diserap oleh anak didik melalui panca inderanya masuk ke dalam eh, apa namanya otaknya atau katakanlah masuk ke dalam dimaghi gitu ya. Kemudian menjadi maklumat sabikohnya, ya menjadi informasi sebelumnya, itu akan menjadi pemahaman bagi dia.
akan menjadi pemahaman. Pemahaman itu akan menjadi tolak ukur perbuatannya atau miqyasu amal ya. Dan akan menjadi suluk atau perbuatan atau amal dia. Maka di sini sangat penting sekali kita sebagai seorang guru memasukkan ilmu yang benar agar ilmu tadi menjadi pemahaman, pemahaman itu menjadi kecenderungan berbuat. Mohon maaf ya, saya ini kan kebetulan sering memberikan konsultasi kepada lembaga-lembaga pendidikan. Saya beberapa kali bilang begini, bagaimana mungkin seorang santri itu bisa soleh kalau seandainya punya gurunya yang nggak soleh? Ya, dan ini ada fakta nih, ada faktanya. Jadi ada seorang guru di mana santrinya kedapatan pacaran, kemudian gurunya bilang begini, kamu itu kalau pacaran jangan terang-terangan, ya boleh pacaran tapi jangan ketahuan. Itu kemudian apa lisan tadi itu muncul atau perkataan tadi muncul dari seorang guru yang dia itu ngajar di pondok pesantren, ngajar di pondok pesantren, ustazah, tapi ngomong kepada anak santri itu begitu. Ya, kamu itu kalau pacaran tuh boleh, tapi jangan terang-terangan, jangan ketahuan. Kan dihukum jadinya. Bayangkan itu, Bapak Ibu. Berarti apa? Dia sedang memasukkan fakta yang akan menjadi pemahaman, tapi pemahamannya salah, sesat, dola, sesat. Ya, maka apakah itu akan menjadi pemahaman bagi si santri? Jawabannya iya. Bahkan itu akan menjadi pemahaman yang keliru dan akan menjadi dosa jariah. Kenapa? Karena kemudian selagi si santri tadi menerapkan yang disampaikan si guru ini, maka dosanya juga akan mengalir ke si guru. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memahami bahwa manusia itu potensi akalnya tadi ya, itu harus kemudian diberikan pemahaman-pemahaman Islam karena pemahaman itulah yang akan menjadi kecenderungan perbuatan dia dan menjadi perbuatan dia. Nah, jadi ketika seorang manusia itu beraktivitas di muka bumi, itu pasti karena pemahaman dia atau bahasa kita maklumat sabikoh, informasi yang ada di dalam akal dia, informasi yang dia miliki gitu. Termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan dia, pasti akan menyesuaikan dengan akalnya. Misalnya, kalau misal ada seorang murid ya, diajarkan di kampus misalnya, ada seorang santri apa seorang mahasiswa gitu ya, diajarkan oleh dosennya bahwa bisnis itu seperti hukum di hutan rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Nah, masuk dalam pemahaman dia. Maka ketika dia lulus dari kampus menjadi seorang pengusaha, maka dia tentu akan melakukan berbagai cara apapun untuk bisa menjaga bisnisnya, mengembangkan bisnisnya. Kenapa? Karena kata dosen saya, bisnis itu seperti hukum hutan rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Nah, jadi itulah pentingnya kemudian seorang guru. Jadi kalau gurunya saja tidak beriman, gurunya saja tidak bertakwa, gurunya saja tidak menutup aurat, gurunya saja tidak bagus lisannya, bagaimana mungkin para santrinya itu bagus hasilnya atau bagus pendidikannya, gitu ya. Nah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, itu pasti manusia akan bergerak sesuai pemahamannya, ya. Ada namanya dalam Islam itu gorizah an-nau, naluri kasih sayang, rasa cinta, rasa kasih sayang. Nah, gurunya misalnya, kalau saya bilang guru ini bisa jadi di rumah, bisa jadi di sekolah, bisa jadi di masyarakat. Gurunya mengatakan, boleh kok pacaran, yang penting jangan zina katanya. Loh, pacaran itu bagian daripada zina, ya. Walaupun ya bukan zina besar, ya. Tapi bagian daripada zina itu sendiri. Diajarkan kepada anak, diajarkan kepada para siswanya. Ya, kalau orang tua diajarkannya ke anaknya. Ketika anaknya sudah masuk usia remaja, orang tua tadi ngomong, kamu kok nggak malam mingguan? Kok di rumah aja nggak ada pacarmu ya? Kata si orang tua tadi. Itu orang tua yang dolla, sesat. Ya. Akhirnya anaknya tadi berikhtiar untuk mencari pacar gitu. Padahal Allah sudah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Salah satu pintu pintu mendekati zina itu adalah dari berpacaran. Maka itulah pentingnya kita menanamkan maklumat sabiqah. Ya, menanamkan informasi kepada anak-anak kita. Nah, sehingga kita harapannya adalah seorang pendidik itu mampu memberikan pemahaman kepada anak-anak didik mereka itu sesuai dengan wahyu, sesuai dengan Quran. Nah, itulah teacher in Quran, bukan sekedar yuk kita ngafal Quran yuk, ya mulai dari surah eh, apa namanya Al-Baqarah misalnya. Bukan itu. Tapi bagaimana pemahamannya pemahaman Qurani gitu ya.
Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah umum atau ada yang menyekolahkan di sekolah Islam, itu tergantung pemahaman. Ada santri yang sudah balik tapi tidak mau sholat, ada santri yang balik dan mau sholat, tergantung pemahaman. Jadi semuanya tergantung pemahaman. Bagaimana kemudian pemahaman itu menjadi pemahaman Islam. Nah, atau bahasa kita itu akliyah Islamiyah. Apa itu akliyah Islamiyah? Artinya akalnya atau pola pikirnya menjadikan akidah Islam sebagai asas berpikir. Nah, dan didukung dengan nafsiyahnya, sikapnya, sikap berperilakunya, ya. Jadi kalau pemahaman saja bagus, tidak diiringi dengan sikap yang benar juga, itu juga tidak sempurna. Atau bahasa kita itu cacat kepribadian, gitu ya. Nah, harus landasannya akidah, bukan landasannya manfaat. Maka kalau sudah bahasanya akidah, ini berarti Abdullahnya harus benar dulu nih. Akidahnya harus benar dulu, tauhidnya harus benar dulu. Nah, itulah kemudian yang harus diberikan oleh para guru pendidikan tersebut kepada anak, ya, kepada para anak-anak didiknya, gitu Bapak Ibu ya. Sehingga terciptalah di dalam diri mereka itu kepribadian Islam. Kepada anak-anak didik ini kepribadian Islam. Apa itu kepribadian Islam? Kepribadian Islam itu adalah kepribadian yang terbentuk menyelaraskan antara akliyah Islamiyah dengan nafsiyah Islamiyah. Sehingga dia seakan-akan Islam yang berjalan, ya. Jadi para sahabat itu salah satunya dijuluki sebagai Islam yang berjalan. Nah, luar biasa, Masya Allah. Dan inilah kemudian pembedanya antara pendidikan Islam dengan sekuler. Pendidikan Islam itu asasnya adalah akidah Islam. Kalau sekuler asasnya adalah memisahkan agama dari kehidupan. Akidah Islam tujuannya, pendidikan Islam tujuannya adalah apa? Menghasilkan manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaannya tadi, Abdullah dan Khalifatullah. Sedangkan sekuler adalah manusia yang materialistik dan individualis. Nah, kemudian secara agama bagaimana? Islam memandang bahwa agama itu harus menjadi asas dan standar. Beda dengan pendidikan sekuler di mana agama itu hanya pada ranah privat. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beginilah kemudian konsep pendidikan di dalam Islam. Ya, terakhir ya sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ya. Ini adalah kesimpulannya. Jadi metode pendidikan Islam itu memang eh, ilmu yang kita peroleh atau ilmu yang diajarkan kepada para santri itu memang harus untuk diamalkan. Annahu yajibu an tudrasa ma'lumat lil amalu biha. Untuk diamalkan. Maka ketika itu memang untuk diamalkan, dia harus menjadi talakian fikrian muakhiran, harus menjadi proses berpikir yang membekas dan harus memberikan ta'siru ala masyair, memberikan pengaruh pada perasaan mereka. Dengan cara metode pembelajaran ini diharapkan ya pelajar mampu memahami haqa'iqul lati yu'aliju biha masyakilul hayat. Mampu mempelajari, mengetahui hakikat kehidupan yang membuat dia itu bisa memecahkan problematika kehidupannya. Nah, makanya memang dalam pendidikan Islam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan ya dengan berbagai pujian-pujian. Salah satunya adalah di sini disebutkan oleh Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke dalam surga. Gitu ya, Masya Allah. Ya, begitu Bapak Ibu. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, selebihnya kita bisa diskusi di sesi tanya jawab. Ya, mohon maaf kalau seandainya suara saya kurang jelas karena kembali lagi hujan deras ya di di sini di tempat kami. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Anda kembalikan kepada host kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Satria. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Masya Allah ya. Memang pentingnya mempelajari hal ini supaya kita jangan salah arah ya dalam mencapai satu visi dan misi terkait dengan dunia pendidikan. Bagaimana Ustaz? Mau kita lanjut dengan pertanyaan, Boleh mungkin diskusi atau bagaimana Ustaz? satu dua pertanyaan Ustaz. Ya silakan Bapak Ibu ya kita batasi dua pertanyaan terlebih dahulu ya.
Insya Allah pertemuan berikutnya atau di grup boleh ditanya nanti insya Allah akan kita jawab. Silakan Bapak Andi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang sangat luar biasa. Ya, ini semua kalau bahasa saya semuanya ini daging ini. Jadi materi sangat luar biasa. Sedikit saja, Stas. Saya dari Sulawesi Selatan. Kebetulan bekerja di Dinas Pendidikan. Ya, membawahi teman-teman di SMA dan SMK. Eh, di era yang sangat plural ini memang agak sedikit berat ya, terkait bagaimana pembelajaran di sekolah-sekolah itu dalam tanda petik dimaksimalkan untuk siswa-siswa yang Islam. Karena selain anak-anak kita yang Islam, ya banyak juga yang beragama lain. Ya, dan ya kalau kita di Indonesia dengan toleransinya, dengan berbagai macam agar supaya apa namanya tidak terjadi gesekan, kadang-kadang melemahkan kita teman-teman yang Muslim dalam pembinaan-pembinaan keagamaan khususnya agama Islam. Kira-kira ini saya hanya ya sebagai orang yang selalu berinteraksi dengan dunia pendidikan khususnya di SMA dan SMK, minta tips sederhana untuk apa upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan minimal artinya supaya ada progres terus ya, supaya pendidikan ya kalaupun tidak sama pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah, minimal ada terus kemajuan-kemajuan gitu ya. Karena terus terang ya ini kita luar biasa memang hari ini anak-anak kita, Ustaz. Yang kedua, ya ini kami di Sulawesi Selatan, Alhamdulillah Pak Gubernur kami uh, sudah memprogramkan program yang menurut saya luar biasa. Anak-anak SMA, SMK umum ini juga diwajibkan untuk minimal menghafal 3 juz dalam kurun waktu 3 tahun. Dan ini bukan hanya anak-anak, semua pegawai, guru, dan seluruh ASN yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, tentu juga yang lain persoalan sholat luar biasa akan diperhatikan. Ya, hanya sekali lagi sama tadi tips-tips sederhana untuk kami di Sulawesi Selatan ini supaya ya paling tidak programnya Pak Gubernur ini bisa ada progresnya ya berapa persen lah kalau tidak 70%, 50% minimal. Saya kira itu Stas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Lu Utara, Sulawesi Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam panas juga Pak ya dari Medan. Jadi hangat nih panas Pak. Baik, terima kasih Masya Bapak Allah. Andi dari Sulawesi Selatan ya yang sudah bertanya. Izin ya Bapak Ibu Ustadz Ustazah karena Allah SWT ini kita dimintakan oleh Ustadz Abdullah tadi dua penanya ya. Terlebih dahulu nanti insya Allah Ustadz yang ada di kolom chat kita balas dari kolom maksud kami pertanyaan dari kolom Zoom, chat Zoom Ustadz kita jawab di grup ya Ustadz ya. Karena mengingat waktu juga kan Ustadz ya. Baik, mungkin yang kedua kami silakan kepada Bapak Azharkani Banjarmasin. Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Eh, Menarik sekali dari materi yang disampaikan oleh Ustaz narasumber berkenaan dengan pendidikan Islam. Di mana tadi sudah diuraikan bagaimana pendidikan pada zaman dahulu dan kondisi sekarang kita banyak sekali melihat kemudian bagaimana melihat perkembangan dunia pendidikan dan melihat hasil dari pendidikan itu sendiri. Banyak sekali konten-konten yang sifatnya negatif, konten-konten yang sifatnya malah menyinggung tentang tenaga pendidikan dan lain-lain. Ini menjadi satu tugas yang berat bagi kita semua sebagai pendidik. Saya dari Banjarmasin. Keseharian saya sebagai BDI Suara pada Balai Etika Keagamaan di Banjarmasin. Dari materi yang disampaikan Ustadz tadi tentang tujuan hadirnya pendidikan Islam,
bahwa kita dalam lingkup paling kecil, yakni di keluarga, kita sudah melakukan penerapan pendidikan. Mungkin dari saat kita apa namanya istilahnya membuat anak, bagaimana kita membuat benih yang baik, kemudian mencarikan rezeki dari yang baik, kemudian anak kita istri mengandung, kan. Kemudian sampai melahirkan, kita beri tarbiyah, pendidikan yang baik. Kemudian dia tumbuh menjadi bayi, kemudian besar, kita sekolahkan ke lembaga pendidikan yang baik. Selalu kita awasi, kemudian dalam perkembangannya kita masukkan kembali dia ke pondok pesantren. Langkah ini sudah bagus tuh, ke pesantren. Lingkup kegiatan yang positif. Namun tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, ternyata lingkup pondok pesantren itu pun memiliki klaster. Ada kelompok-kelompok yang mungkin tidak sesuai, atau mungkin kelompok-kelompok yang mereka ingin bebas, sehingga ada sebagian dari murid atau santri-santri pada saat mereka selesai di pondok pesantren, mereka ada pemikiran untuk kebebasan, sehingga melupakan pelajaran-pelajaran yang diketahui, bagaimana cara berbakti, hingga lupa gitu. Nah, kira-kira trik yang bagaimana ya? Karena pengaruh digital sekarang juga sangat mempengaruhi, dan kondisi kenyataannya di lapangan juga banyak seperti itu. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kira-kira trik yang bagaimana yang kita lakukan seandainya pada saat itu kita berhadapan dengan anak kita sendiri, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Zarkani Banjarmasin. Masya Allah Bapak ya. Ini saya lihat, saya baca dari pertanyaan Bapak, ini dari hati yang paling dalam Bapak ya. Rasa cemas, rasa harap, nampaknya Iya. menyatu jadi satu Bapak ya, Masya Allah. Baik Ustaz, kami silakan kepada narasumber kita, Ustaz Abdullah Effendi. Silakan Ustaz. Baik, mohon maaf sebelumnya para peserta yang lain juga, kemudian Pak Andi dan Pak Zarkani, mungkin jawaban kami tidak eh, eh, nantinya tidak bisa 100% menjawab ya. Saya sarankan nanti kita akan kirimkan di grup juga eh, YouTube channel kami. Di situ nanti ada pelatihan holistik profetik ya, ya videonya yang sudah berjalan. Nanti saya sangat sarankan ditonton mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ya, apa namanya, eh, konten materinya atau videonya. Di situ insya Allah akan lebih lengkap lagi saya paparkan bagaimana eh, apa namanya pendidikan Islam itu dari satu sudut pandang yang menyeluruh gitu ya. Nah, oke. Kemudian saya coba jawab dulu dari pertanyaannya Pak Andi ya, Masya Allah dari Sulawesi Selatan, Masya Allah. Nah, kalau bicaranya adalah tentang apa sih yang bisa kita lakukan, Pak ya, sekaligus nanti bisa juga menjawab pertanyaan Ustaz apa Pak Zakani. Eh, Intinya begini, saya mau kasih satu satu pemahaman kepada kita. Pertama, ya satu zaman itu memang ketika hadir zaman hari ini itu tidak akan lebih baik daripada zaman sebelumnya. Itu itu sudah apa namanya sunatullah lah. Karena di dalam hadis disebutkan begitu ya, bahwa memang zaman yang hadir setelahnya itu pasti tidak akan lebih baik daripada zaman sebelumnya. Tapi memang tidak menggugurkan kewajiban kita untuk menjaga ya, melestarikan kebaikan yang ada pada zaman-zaman terdahulu sebelumnya tadi. Makanya selalu di dalam pendidikan Islam itu eh, apa patron kita atau katakanlah tolak ukur atau guidance kita itu adalah Rasulullah. Walaupun ya beliau dan para sahabat hidup jauh setelah kita.
Nah, makanya kata Imam Malik itu ya, lan yusliha hadhihi akhiru ummati illa aslaha awalaha. Tidak akan baik kondisi umat kita saat ini kecuali dengan mengikuti kondisi awal, generasi awal. Generasi awal itu ya generasi Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi itu dulu yang harus kita memberi apa punya frame itu. Memang semakin hari zaman itu nggak akan semakin baik. Dia akan semakin semakin punya banyak tantangan gitu ya. Tapi kita memang punya kewajiban untuk tetap menjaga, melestarikan, mempertahankan generasi kita. Nah, dalam lingkup apa? Karena kita sebagai pendidik, ya kita mampunya dalam sisi pendidikan. Nah, pendidikan di sektor kita mungkin terbatas pada sektor guru. Saya yakin di sini banyak yang lebih ke guru pendidik, gitu ya. Tadi kata Pak Andi kan dari dinas pendidikan misalnya. Berarti sektornya kan di sektor guru lah, guru dan dia dan sebagainya gitu. Saya juga punya teman itu di Kemenak ada, dinas pendidikan ada, ya mereka juga punya keluh kesah yang sama karena terbatas. Mereka tidak bisa memastikan yang di rumahnya atau di orang tuanya, tidak bisa juga memastikan yang di masyarakat gitu. Mereka terbatas di lembaga. Tapi apakah kemudian dengan keterbatasan tadi kita tidak memberikan solusi? Tetap diberikan solusi. Apa solusinya? Ya lagi-lagi memang pertama karena kita di dinas pendidikan atau di lembaga pendidikan, ya ranah atau waktu yang kemudian anak-anak didik itu dapatkan di sekolah itulah kita manfaatkan dengan memberikan kurikulum pendidikan yang benar. Kurikulum pendidikan yang benar. Saya rasa kalau di dinas pendidikan itu ada kegiatan-kegiatan empowering SDM, ya peningkatan SDM. Nah, coba datangkan, hadirkan misalnya ustadz-ustadz praktisi-praktisi pendidikan untuk memberikan webinar-webinar atau katakanlah coaching atau sosialisasi pendidikan Islam seperti apa, bahkan sampai mewujud pada RPP, Pak, RPP pada silabus pada RPP gitu kan, yang betul-betul real ini begini nih. Ternyata pendidikan Islam seperti ini. Artinya kita mempersiapkan para guru-gurunya dengan mengupgrading mereka. Nah, baru kemudian setelah itu diwujudkan dalam di kurikulumnya memang di tadi seperti yang disebutkan ya Gubernur Sulsel misalnya mewajibkan ya menghafal Quran misalnya 3 tahun 3 juz misalnya. Nah itu salah satu memasukkan kurikulum tadi. Nah lebih holistik lagi bukan hanya menghafal menerapkan isinya gitu istilahnya kan. Atau lebih holistik lagi menerapkan isinya itu dimulai dari hal-hal yang kaitannya dengan kalau di dinas pendidikan dengan yang tarbiyah dengan apa pembahasan akad, pembahasan aurat, pembahasan bagaimana harus amanah gitu dibentuk diwujudkan dalam SOP, KPI, job desk silahkan gitu. Nah di dinas pendidikan begitu misalnya semua guru di Sulsel yang muslim ya wajib nutup aurat dengan sempurna misalnya. Nah, itu kan misalnya ya. Nah jadi hal-hal seperti itu jadi eh, apa namanya skup yang kemudian Allah berikan kepada kita di lembaga itu kita manfaatkan dengan benar, persiapkan SDM-nya, kemudian persiapkan kurikulumnya ya. Tinggal nanti bagaimana kita menjalin juga kerjasama dengan masyarakat dan juga dengan wali santri, dengan orang tua siswa. Apakah dengan mengadakan seminar bersama? Kalau di kami di pondok pesantren kami itu kami melakukan yang namanya laporan bulanan santri. Di situ kita sambil memberikan pemahaman, sambil kita juga memberikan laporan hasil santri-santri kami gitu. Dan tahun ajaran baru ini kita buat program namanya Kajian Keluarga Samara dan Kajian Mawaris. Nah, kajian keluarga Samara itu sebenarnya kita mau sisipkan ide-ide pendidikan Islam. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu salah satunya harus adalah keluarga yang beriman, bertakwa. Nah, kira-kira ke sana nanti arahnya. Itu mungkin ya untuk Pak Andi, mohon maaf belum bisa menjawab semuanya, nanti bisa dicek di YouTube kita, Pak. Gitu ya. Kemudian saya beralih ke Pak Zarkani, Masya Allah ya. Pertanyaan yang sebenarnya kalau kita lihat hari ini apa yang menjadi keluh kesah dari Bapak itu juga dirasakan. Bahkan saya juga merasakan itu gitu ya. Nah, eh, poinnya adalah eh, pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang dimulai dari tauhid, dari iman. Pendidikan iman, pendidikan tauhid. Jadi fokus kita mempersiapkan generasi hari ini itu adalah mempersiapkan keimanan mereka, tauhid mereka. Nah, dan memang ya saya pun mungkin ya bahkan guru-guru saya mungkin ya para praktisi pendidikan yang lain dia tidak akan bisa menjamin Pak tidak akan bisa menjamin anaknya tadi itu 100% akan sesuai yang diinginkan tapi ketika keimanan itu ada pada diri mereka ya ada rasa takut mereka kepada Allah maka dimanapun mereka berada mungkin di luar jangkauan kita tapi mereka tetap berada di jangkauan Allah.
Makanya yang pertama sekali harus ditanamkan adalah keimanan kepada Allah Ta'ala tadi. Untuk pembelajaran apapun, ya kalau tidak dilandasi iman, berarti niatnya nanti nggak lurus itu. Maka kalau sudah imannya benar, anak-anak tadi dididik, dia akan takut sendiri. Dan itu berhasil, Pak. Berhasil kami didik, kami ajarkan ke anak-anak kami gitu ya. Dan saya yakin juga anak-anak Bapak Ibu sekalian juga pasti kalau diajarkan insya Allah berhasil. Jadi ada ketakutan. Ya, jadi kalau sekarang anak saya itu ketika sudah masuk waktu sholat itu dia 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 akan sadar sendiri, bi udah azan ya bi, yuk ke masjid gitu. Udah sampai begitu, padahal usianya masih 7 tahun, ya mau masuk 8 tahun. Ya, tapi sudah muncul kesadaran tadi, bi udah masuk sholat nih ke masjid yuk gitu. Kadang kita masih sibuk juga kadang kan dengan dunia segala macam, tapi karena diingatkan dan itu memang membuat dia itu timbul karena kesadaran dia. Bahkan ketika dia melakukan sesuatu yang sebenarnya masih dalam tanda kutip itu ada khilafiyah, tapi udah ada apa namanya kekhawatiran. Bi tadi Yusuf wudhunya kayaknya nggak sampai siku, gimana? Batal nggak Bi ya? Segala macam. Sah nggak wudhunya? Segala macam. Padahal di usia segitu. Kenapa? Karena dari awal memang kita didik dengan didikan-didikan iman, akidah, tauhid. Nah itu yang saya lihat di pendidikan sekarang itu tidak ada. Nah apalagi ada tapi mungkin sedikit lah. Hanya di pondok-pondok pesantren ya. Nah, bagaimana tantangannya untuk sekolah-sekolah yang tidak Islami atau tidak pondok gitu ya? Nah, di sini tadi kembali lagi memang harus dimulai dari pemahaman guru yang di-upgrading dulu. Pemahaman guru di-upgrading baru nanti masuk ke pemahaman para para santrinya. Gitu. Kalau tidak ya gimana gimana lagi? Ya nggak akan mungkin. Nah, eh, mampu menghasilkan para santri yang berkualitas kalau seandainya gurunya juga belum berkualitas. Nah, jadi kembali tadi saya coba simpulkan pendidikan yang pertama dan utama itu adalah tentu pendidikan tauhid, pendidikan keimanan kepada anak tadi. Nah, jadi kalau dia sudah beriman, dia sudah kemudian betul-betul mantap pemahaman Islamnya gitu ya. Insya Allah Pak, mau dimanapun ya, mau di kampus atau di sekolah manapun, ya dia eh, lebih berpeluang lah untuk diselamatkan atau selamat ya, atau berpeluang bisa menjaga dirinya. Tentu kita sebagai orang tua juga mensupport ya dalam artian menjadi teman dia, menjadi menjadi sahabat dia ketika dia punya pertanyaan dan sebagainya kita bisa menjawab, kita bisa membersamai. Itu mungkin. Jadi iman itu adalah bekal akhir zaman yang saya rasa setiap eh, anak-anak generasi kaum muslim itu harus punya. Nah, baru didukung dengan pemahaman Islam yang sahih gitu. Itu mungkin Ustadz Satria, wallahu alam, afwan kalau terlalu panjang. Ya, saya kembalikan. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz Abdul Effendi. Nampaknya Sama. Ustaz kita sudahi Ustaz ya. Karena sudah di pukul 7.52. Bagaimana Ustaz? Gitu Ustaz? Ya, nanti akan dikirimkan assessment insya Allah ya untuk apa namanya eh, para para Bapak Ibu. Satu Ini pertanyaan Ustaz, barangkali nanti bisa dijawab offline juga tidak apa-apa. ya, Siapa baik. Ustadz Minto ya? Iya, Nah, silakan mohon maaf Bapak. nih, Ya, sebagai praktisi pendidikan, ini dalam kurikulum Islam itu kan tentu tidak semuanya bisa diterapkan karena di sekolah, apalagi sekolah swasta Islam itu mengadopsi kurikulum dari Kemenak, Kemendikbud. Ini menjadi satu problematika sendiri dalam penerapan kurikulum itu karena betapa tuntutan kedinasan terkait dengan penyelenggaraan sekolah itu masih betul-betul mengintervensi sekolah, terutama meskipun ada kurikulum merdeka nih. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana itu mengintegrasikan kurikulum dalam tiga konsep tadi sehingga diperoleh pendidikan yang minimal kelihatan Islaminya lah. Karena sekarang ini banyak sekolah Islam juga nggak bisa menunjukkan Islamnya. Kenapa? Karena tuntutan kedinasan tadi. Terima kasih, Ustaz. Baik, Masya Allah. Izin Bapak ya, pertanyaan dari Bapak Saminto insya Allah nanti akan kita jawab di kolom komentar. Maksud kami di grup kita ya. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan sekali lagi jazakallah khair kepada Bapak Ibu semua, khusus kepada Bapak Andi dan juga Bapak Zarkan yang sudah bertanya dan jazakumullah khairan katsiran kepada peserta yang sudah hadir ya. Dari awal sampai akhir, semoga Bapak Ibu semuanya diberikan Allah kemudahan dalam berpuasa serta dimurahkan rezekinya dalam eh, penghidupan keluarga tercinta di rumah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal Bagaimana Ustaz kita alamin. akhirnya Ustaz ya?
karena sudah Ya, pukul 7.04. silakan. Izin Bapak Ibu ya, karena kami akan ada agenda yang lain. Semoga Bapak Ibu tidak bosan terus menyimak program-program kita, dan semoga Bapak Ibu terus hadir ya di dalam program kita Insyaallah, online insyaallah. webinar yang lain. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kami persembahkan, dan kami sampaikan ucapan terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya karena memang tadi keterlambatan bukan karena kami, karena ada satu lain hal, qadarullahnya begitu ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam celana ya Bapak Ibu ya, karena bisa nyucuk. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disampaikan kemana-mana. Nah, Insyaallah. akhir kalam, saya Satria Dinata dan juga seluruh kru dari LPK Generasi Fakihfiddin dan juga mewakili dari Ustadz Abdullah Fendi. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaannya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Masya Bapak Allah. Ibu ya, terakhir kita mau foto dulu ya. Kita Ya, biasa ya. Jadi di BIA kita tuh Bapak Ibu ya, sebelum kita akhiri kita tutup Zoom, kita mau foto bareng dulu. Izin ya. Silakan Bapak Ibu hidupkan kamera ya, khusus Bapak-bapaknya. Kita akan buktikan kepada dunia hari ini kita sedang ada webinar spesial di bulan suci Ramadan. Oke, dah. Oke Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu, ayo satu, ayo Ustadz Abdullah Fendi ya. Izin Ustadz ya. Satu, dua, tiga. Baik, sudah Bapak Ibu ya. Coba kita kirim ke grup ya, biar ramai grup kita. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga hari ini Bapak Ibu menggunakan semua urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. amin, Kita akhiri amin, Bapak Ibu ya ya. Rabbal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, mohon izin keluar. Ya, silakan Bapak Ibu, udah boleh. Kami generasi fakih fidin meneladani Rasul, para sahabat mulia dengan ilmu dan iman sebagai pedoman, membangun peradaban yang agung dan gemilang dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai sains dan sakofah, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Dari Sahara hingga timur nan jauh, mengalir cahaya tak pernah redup, mengukir sejarah tulas abad penuh kemuliaan, lebih megah dari Yunani, Romawi dan Persia. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Para ulama hebat penuntun langkah kami, dengan ilmu mereka dunia menjadi indah. Tak hanya kuasai sains dan sakofah, tapi juga hati yang tunduk pada Rabb semesta. Kami generasi yang tangguh dan bijaksana, melangkah bersama di jalan ulama, menjadi mercusuar dunia, bersinar terang, meneruskan peradaban Islam yang gemilang. Langkah kami berpijak pada kebenaran, dengan semangat Nabi dan para sahabat, tak goyah, tak lelah, terus
Islam rahmat bagi seluruh alam. Generasi fakih ini cahaya masa depan. Kami akan terus berjuang membangun kejayaan Islam bersama Rasul, sahabat, dan ulama penuh kemuliaan. Kami generasi penerus peradaban hebat.